Suruh kamu cuci baju aja, kamu tetap nggak bisa. Kamu pikir masih anak orang kaya keluarga Shu? Aturan moral wanita, pasal 23 apa? Dipukul nggak balas, dimaki nggak jawab. Shuchi, kamu nggak mikir keluarga Shu mau terima kamu lagi? Udah 3 tahun, sadar dong. Keluarga Shu nggak mungkin peduli sama penipu kayak kamu. Shuchi, beresin barang keluargamu jemput kamu. Keluarga? Kamu wanita jahat. Biasanya bully Mingzu, masih mending kamu berani sakiti nenek. Ayah, bukan aku, sungguh bukan aku. Aku nggak dorong nenek Mingzu. Dia yang dorong nenek. Ayah, aku hilang bertahun-tahun. Baru saja ketemu kalian. Aku sangat menghargainya. Mana mungkin aku sakiti nenek. Shuki, kamu gantiin Mingzu identitas 18 tahun. Sekarang malah rugikan nenek. Masih mau fitnah Mingzu. Kamu jahat banget. Aku akan cari orang urusin kamu. Pergi. Kak, ayah, Bawa dia, ajari yang benar. Ajari dia cara bersikap. Nanti keluar berani ngomong lagi. Lihat saja apa yang kulakukan. Tuan Muda dan Nona sudah keluar. Tuan Muda. Kamu panggil aku apa? 2 tahun dibina tapi tak berubah. Tak tahu sopan santun. Malah pandai bikin jijik ya. 2 tahun lalu, Tuan Muda yang suruh saya ubah ucapan kakak. Kamu harus jelas Mingzu itu adik kandungku. Sekarang kamu cuma ngambil identitas orang. Masih nggak tahu malu jadi pembantu naik mobil malam ini ulang tahun kakek ke-70. Kalau kamu nggak ada, beliau pasti tanya. Nona besar, kamu ini. Paman Lius, saya duduk depan sama Anda baru sesuai aturan. Apa maksudnya? Kamu sengaja ya? Kalau berani, jalan kaki pulang. Tuan dan Nyonya Nona besar sudah pulang. Kenapa jadi begini? Ada yang ngerjain kamu di sekolah ya? Aku urus orang yang urus masalah Shuchi. Jangan sampai mereka tahu. Mah, kamu salah paham. Dia itu putri keluarga Shu. Siapa berani bully dia? Xiaoqi, Pelan-pelan. Kakak, kamu ngapain? Mama juga peduli kamu. nggak apa-apa. Xiaoqi nggak sengaja. Kita baik hati bawa dia pulang. Tapi dia malah banyak ngeluh. Keluh. Xiaoqi, kamu kesal sama papa mama karena dikirim ke panti asuhan. Kami juga tak punya pilihan. Kesalahanmu terlalu besar.
Kalau tidak kirim kamu ke sana biar susah, kamu tak akan pernah sadar kalau kamu salah. Yang salah bukankah orang lain? Sampai sekarang kamu masih pikir memfitnah Mingzu ya? Nenek masih koma di rumah sakit. Kamu sama sekali nggak merasa bersalah. Dia selalu anggap kamu sebagai cucu sendiri. Lalu kamu? Kamu sama sekali bukan cucuku. Nenek. Kamu demi rebut perhatian, kamu dorong dia dari tangga. Bikin nenek stroke dan lumpuh. 2 tahun di panti rehabilitasi. Pulang pun belum tobat, malah mau fitnah orang lain. Kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Bukan aku yang dorong nenek. Kalau bukan kamu, siapa? Sudah, masalah lalu nggak usah diungkit lagi. Nanti malam ulang tahun ke-70 kakek, ada pesta ulang tahun. Cepat siap-siap. Jangan bikin kacau. Xiaoqi, kami selalu bilang ke kakek, kamu kuliah di luar negeri. Jangan bikin dia khawatir. Kami tahu kamu memang susah terima Mingzu, tapi hari ini keluarga jarang kumpul. Cobalah lebih besar hati. Jangan bikin suasana jadi nggak enak, oke? Kalau semua orang begitu benci aku, kenapa masih bawa aku pulang? Xiaoqi, mana mungkin begitu? Kita kan satu keluarga. Ma. Kakak, kalau kamu marah, marahin aku aja. Mama itu sudah nggak sehat. Jangan bikin dia sedih lagi. Shuchi, kamu nggak capek ya? Muka kamu itu buat siapa? Mau bikin kita merasa bersalah ya? Cuma masuk panti 2 tahun kan? Nggak usah kayak udah menderita banget. Drama banget. Jangan pukul aku. Lepasin aku. Maaf. Tuan. Nyonya. Apa maksudmu? Xiaoqi, kamu panggil aku apa? Aku ini ibumu. 2 tahun lalu, aku sudah tidak punya orang tua. Dasar brengsek. Dasar brengsek. Keluarga Shu sudah merawatmu belasan tahun. Meski tak sedarah, tak pernah kami rugikan kamu. Kamu malah tak introspeksi diri atas kesalahanmu, malah sombong di depan kami. Andai tahu kamu seperti ini, tak tahu terima kasih, lebih baik aku pelihara anjing daripada kamu. Shuki, bodoh kamu. Aku belum bertindak. Kamu sudah cari mati sendiri. Xiaoqi! Ma, jangan pedulikan dia. Anjing menggigit Ludong Bin. Tidak tahu orang baik. Menurutku itu tempat pembinaan. Belum cukup lama di sana. Harusnya ditahan beberapa tahun lagi. Biar dia tahu apa itu bersyukur. Jangan lanjut. Xiaoqi pasti di dalam sana sudah banyak menderita. Kalau tidak, dia juga tidak akan kurus sampai seperti itu. Ma, penderitaannya dibandingkan dengan sakit hati yang dia timbulkan ke nenek dan Mingzu sama sekali tidak seberapa. Kenapa? Lepaskan. Benar. Memang tidak seberapa. Asal kamu tahu kamu berlebihan. Xiaoqi, Ma tahu kamu punya keluhan. Tapi nanti setelah kamu benar-benar dewasa, nanti kamu akan paham alasan orang tua. Kamu pergi sama Wang Ma dulu. Naik atas ganti baju. Malam ini ikut ibu. Pergi ke pesta ulang tahun kakek. Bareng-bareng, oke? Mulut bilang nggak mau jadi keluarga Shu, tapi tindakanmu jujur juga. Tahu harus deket sama kakek. Jingsen, jangan ngomong lagi. Tante, aku jemput Mingzu. Kak Jiachen, kamu datang. Kak Jiachen. Ternyata kamu cuma menjauh dariku. Xiaoqi, ini Jiachen.
Kenapa pura-pura? Jiachen, Xiaoqi baru pulang. Masih belum terbiasa. Tidak apa-apa, Tante. Jangan salah paham. Adik perempuan saya ini pernah di lembaga pendidikan. Dia sudah banyak susah, tapi bahkan sopan santun pun belum belajar. Dia memang keras kepala. Masuk lembaga pendidikan biar dia belajar dari pengalaman. Lagi pula, dia putri keluarga Shu. Siapa berani ganggu dia? Benar, dia justru sering merasa tersinggung. Nona, kenapa kamu begini? Tidak apa-apa, Wang Ma. Begitu banyak luka. Kenapa kamu baik-baik saja? Kamu sudah menderita berapa banyak? Pasti sangat sakit. Siapa yang buat kamu seperti ini? Aku akan segera lapor ke Tuan dan Nyonya. Jangan pergi, Wang Ma. Mereka semua tak akan peduli padaku. Tidak begitu. Nona kedua memang sudah ditemukan. Tapi Tuan dan Nyonya masih sayang pada Nona besar. Mereka pasti masih punya perasaan. Jika mereka tahu kamu begitu tersiksa, pasti mereka akan sedih. Aku sudah bukan putri keluarga Shu lagi. Kamu anak yang aku rawat sejak kecil. Anak sebaik ini. Kenapa jadi begini? Gaun pesta tidak usah diganti. Ci, kenapa kamu nggak pakai gaun yang Mama siapkan? Yang itu gaun pesta. Kakak, apa kamu nggak suka? Karena aku pernah pakai gaun lama itu. Ini salahku? Mingzu, jangan semua salah dipikul sendiri. Gaun bekas anak kaya Shu. Kalau mau remehkan, lihat dulu pantas nggak. Shen. Mama, apa aku salah bicara? Bukankah dia selalu bilang kalau dia cuma pembantu keluarga Shu? Aku memang belum pernah lihat pembantu pakai gaun. Sepertinya akademi disiplin ngajarnya lumayan juga. Bikin kamu sedikit sadar diri. Xiaoqi pakai apa saja, asal kamu suka tak masalah. Ayo naik mobil sama Mama. Ayo. Baru saja aku puji kamu sadar diri. Seorang pembantu pantas duduk bareng dengan Nyonya. Sing sing. Ayah kami cucu-cucu Anda ucapkan. Semoga panjang umur bahagia selamanya. Ini cucuku, Xiaoqi. Kakek, Ayo duduklah. Kok bisa kurus begini? Bukankah kalian bilang kirim dia ke luar negeri untuk belajar? Apa kalian potong uang sakunya? Biar dia di luar negeri makan nggak enak, pakaian nggak hangat. Makanya kurus begini. Sejak Mingzu pulang, kalian terang-terangan atau diam-diam perlakukan Xiaoqi nggak adil. Jangan kira aku nggak tahu. Xiaoqi anak baik. Kalau dulu kalian putuskan untuk mengadopsi dia, harus perlakukan dia dengan baik. Jangan setelah anak kandung kembali, lalu lupakan anak angkat kita. Aku nggak pernah ajari kalian begitu. Ayah, kenapa bicara begitu? Xiaoqi itu anak kami. Kami mana mungkin perlakukan dia nggak adil? Lalu kenapa dia jadi kurus begini? Xiaoqi, kamu bilang ke kakek, apa mereka pernah menelantarkanmu? Apa benar kamu dikirim ke luar negeri untuk belajar? kakek. Mereka tidak menelantarkan aku. Oh iya, Ayah. Aku dan Guan sudah bicara. Kami ingin jadwalkan pernikahan Mingzu dan Jia Cheng bulan depan. Menurut Ayah gimana? Jia Cheng awalnya punya janji nikah sama Xiaoqi. Sekarang mau nikah sama Mingzu. Kalian anak muda suka gonta-ganti. Kakek ini memang kuno. Jadi nggak bisa ikut zaman. Kakak Jiaceng memang dulu tunangan sama kakak. Tapi mereka cuma saudara. Nggak ada hubungan cinta. Xiaoqi, waktu kecil kamu kayak nempel terus sama anak ini. Kenapa sekarang nggak suka lagi? Kalau masih suka, kakek yang atur biar dia nikahin kamu. Kakek. Ayah nggak bisa gitu. Dulu yang tunangan itu putri keluarga Shu dan Mingzu itu putri kandung keluarga Shu. Hah, apa putri kandung putri palsu juga? Menurutku Xiaoqi paling punya jiwa keluarga Shu lagi pula. Perjodohan ini juga ditetapkan oleh generasi tua. Jadi harusnya kita yang tua yang putuskan asal Xiaoqi mau. Ayah, ibu.
Xiaoqi, Kakek, kalau dia nggak muncul di depanku, aku udah lupa orang ini. Hahaha. Haha. Cucu perempuan seperti aku. Baik, turuti maumu. Xiaoqi, soal nenek, kakek nggak salahin kamu. Kakek tahu kamu pasti nggak sengaja. Hahaha. Ayo makan yang banyak, lihat kamu kurusan. Xiaoqi. Minum sup ya. Ini sehat. Xiaoqi, ini sup diambilin langsung sama ibumu. Kenapa nggak diminum? Ada racun. Iya, Kak. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan bikin kacau suasana hati orang tua loh. Kenapa Xiaoqi ada yang nggak enak badan? Kamu pura-pura apa? Nggak mau tinggal di rumah ini lagi? Sengaja bikin orang jijik ya? Jingsen, jangan banyak bicara. Ma, apa aku salah ngomong? Hari ini ulang tahun ke-70 kakek. Aku nggak mau bahas soal nenek. Tapi sejak aku jemput dia pulang, dia nggak pernah ramah sama siapapun. Kamu pikir semua orang utang sama kamu? Aku mau cek kakak dulu. Kakak baikku, kamu seharusnya nggak pulang. Kamu mau apa? Aku adik kandungmu. Aku bisa apa? Tapi kalau kamu begitu benci keluarga Shu, kenapa balik lagi? Kamu pasti nggak rela jadi putri keluarga Shu. Nggak mau lepas status nyonya besar ya? Cuma pura-pura aja. Selama 2 tahun ini, kamu pernah merasa bersalah ke nenek nggak? Nenek, Kenapa aku harus merasa bersalah? Jelas aku cucu kandungnya. Tapi dia malah bela kamu. jadi kamu tahu dia nenek kandungmu? Kelihatannya 2 tahun ini kamu menderita. Tapi kali ini, kenapa masih pengen bikin ribut? Mau ngapain? Mingzu, Xiaoqi. Mingzu, kamu gimana? Mak, Mingzu. Mingzu, Shuchi, kamu lagi... Harus cepat antar Mingzu ke RS. Cepat. Sayang. Untung cuma kulitnya lecet dikit. Xiaoqi nggak pernah kapok. Sudah berapa kali dia kejam ke Mingzu. Kali ini tak bisa biarin lagi. Harus pakai aturan keluarga Shu biar dia belajar. Papa, kakak nggak sengaja. Kamu masih bela dia? Shuki cemburu sama Mingzu. Nggak mau mereka berdua menikah. Ngaco. Xiaoqi jelas bilang ke aku. Dia nggak suka Jacken. Lalu kenapa dia cegah nikahan itu? Dia iri sama Mingzu, nggak mau Mingzu bahagia. Kamu juga gitu. Dia setengah kakakmu. Dari kecil kalian tumbuh bareng. Kok bisa perlakuin adikmu kayak gitu? Aku nggak kayak dia tega dan licik, nggak tahu berterima kasih. Kamu, Kali ini nggak bisa biarkan Xiaoqi lagi. Xiaoqi, kamu bilang sebenarnya gimana? kakek, aku nggak. Kamu nggak lakukan. Lihat sendiri, Mingzu terluka sama kamu. Sampai segininya,
kamu masih manusia? Kakek 2 tahun lalu saat nenek didorong dari tangga Shuki juga bilang bukan dia yang lakukan, tapi faktanya memang dia yang lakukan. Baru saja Xiaoqi bilang bukan dia yang lakukan. Jadi benar bukan dia yang lakukan. Aku percaya dia. Lalu luka Mingzu itu dia yang lukai dirinya sendiri. Sebagai cucu, hari ini aku harus bicara adil. Kalian selalu bilang ayah ibu pilih kasih ke Mingzu. Tapi bukankah kalian juga pilih kasih ke Shuki? Kurang ajar. Qingshen. Mingzu, Kamu hari ini kecuali kamu bisa kasih bukti, buktikan kamu tidak lukai Mingzu. Kalau tidak, aku takkan selesai denganmu. Mau ada bukti atau tidak? Kalian semua nggak akan percaya aku, bukan begitu? 2 tahun lalu juga begitu. 2 tahun kemudian tetap sama. hari ini kalau nggak dihajar, kayaknya nggak bisa. Seseorang jalankan hukuman keluarga ayah. Hari ini setuju atau enggak? Aku harus kasih pelajaran buat yang nggak pernah kapok anak nakal ini. Berhenti. Kalian paksa Xiaoqi bukti diri, terus kalian sendiri. Ada bukti apa? Tuan, saya bisa jadi saksi. Dia yang lukai Nona ini. Apa kamu bilang? Saat kejadian saya bersihin toilet di ruang sebelah, saya lihat jelas. Keluar. Ayah, bukti sudah jelas. Hari ini aku bakal hajar sampai mati si jahat ini. Biar nggak nyakitin orang lain. Berhenti. Xiaoqi, kamu minta maaf saja ke Mingzu. Ucapkan maaf. Hah? Aku nggak salah. Kamu Xiaoqi, kenapa sudah 2 tahun kamu masih nggak berubah? Berubah? Apa yang harus kubah? Mau aku kayak 2 tahun lalu dipaksa ngaku salah. Terus berlutut minta kalian maafin aku. Aku Shuguan selalu jujur. Bagaimana bisa mengadopsi anak seburuk kamu? Hari ini aku kasih satu kesempatan terakhir buat mengaku salah. Kalau tidak, jangan anggap aku ayahmu. Ayah, 2 tahun ini, apa kalian pernah ingat aku putrimu? Bukankah cuma didikan kami yang keras? Memang kami yang memanjakan sampai kamu buat salah besar begitu. Kalau nggak ngerasain susah, gimana bisa sadar? Xiaoqi, nggak nyangka sampai sekarang kamu masih belum ngerti niat baik kami. Kami kirim kamu ke pusat pembinaan. Itu demi kebaikanmu. Demi aku? Kalian tahu nggak? 2 tahun ini aku gimana jalani hidup? Mereka pukul aku pakai gesper, pukul di sini. Mereka tarik rambutku, banting kepalaku ke tembok. Paksa aku makan sisa makanan. Bahkan lepasin bajuku. Aku pernah telepon kalian, minta tolong diselamatkan. Tapi kalian rayain ulang tahun Xu Mingzu. Pusat pembinaan kapan itu terjadi? Bukannya kalian bilang mau kirim dia ke luar negeri? Kakek, jangan dengerin omongannya. Kamu lebay banget. Mau alihin topik ya? Dengar ya. Hari ini kamu harus ke Mingzu. Berlutut minta maaf. Hal yang kamu bilang itu nggak mungkin ada. Iya benar. Kamu selalu bohong. Dengar ya. Hari ini kamu harus minta maaf ke Mingzu. Juga ke aku sama ibumu. Berlutut. Terima kasih atas jasa kami membesarkanmu. Kalau enggak, keluarga Shu pasti nggak bakal anggap kamu anak. Aku nggak salah. Oke. Kayaknya lembaga pembinaan nggak bisa ngubah kamu. Hari ini aku sendiri akan ajarin kamu. Kamu ini hati ular. Nggak tahu terima kasih. Anak nggak tahu diri dan jahat. Aturan keluarga Shu besar durhaka, 10 pukulan putus budi dikasih. Iya.
Berhenti. Kakek jangan ikut campur. Dia sendiri yang cari masalah. Iya, Berhenti. Hari ini kalian mau bunuh Xiaoqi? Aku nggak salah. Aku nggak mau kalah. ngaku salah atau tidak? Aku nggak salah. Baik, Xiaoqi, ayah. jangan panggil aku ayah. Kalian semua jahat. Xiaoqi anak baik. Oleh kalian secara langsung disiksa jadi begini. Kenapa bisa perlakukan Xiaoqi seperti ini? Walau mereka tak ada hubungan darah. Dia tetap manusia. Dibesarkan orang. Kalau orang tua kandungnya lihat dia tangannya dipatahkan, pasti sakit hati. Maafkan Ibu Xiaoqi, biar kamu di luar sampai menderita begini. Xiaoqi, salah ayah. Tak sadar lebih awal, ayah minta maaf. Ayah minta maaf padamu. Semuanya sudah berlalu. Sekarang minta maaf. Juga tak bisa kembalikan tanganku. Semua salahku. Kenapa tak bilang dari awal? Aku sudah telepon kalian. Nyonya, itu telepon Nona. Ma, tolong aku. Mereka mau bunuh aku. Xiaoqi, apa kamu mau bohongin Mama biar kamu keluar? Ma, aku jujur. Xiaoqi, kamu sudah salah besar. Harus dihukum. Ini tak bisa dinego. Kalung ini cantik sekali. Putriku, pakai apa saja tetap cantik. Begitu saja ya. Di dalam patuhi aturan. Aku. Semua salahku? Semua aku. Syuki, maafkan aku. Kami yang bersalah padamu. Kami tak seharusnya kirim kamu ke tempat bimbingan. Bikin kamu menderita. Kami salah. Tapi 20 tahun lebih merawatmu, apa tak bisa dibandingkan dengan 2 tahun kamu terluka? Syuki, masih ingat nggak dulu aku sangat memanjakanmu? Pernah sekali kakimu terkilir, naik turun tangga aku gendong kamu. Bahkan sepatu pun aku pakaiin buatmu sendiri. Toko kue Osmanthus yang kamu suka sudah pindah. Kamu lupa ya? Aku pergi ke provinsi lain buat belajar, lalu pulang buatkan itu untukmu. Kita tetap satu keluarga, kan? Kita bisa perlahan ganti kerugianmu. Aku ingat semua yang kamu bilang. Tapi aku juga ingat. Kamu suruh aku ingat jati diriku. Syuki, siapa suruh kamu sentuh puding lotus Mingzu? Kak, Jelas-jelas Mingzu itu adikku. Kamu sekarang cuma ngambil identitas orang. Masih berani jadi pembantu nggak tahu malu. Kita sudah jadi kakak adik lebih dari 10 tahun. kakak adik. Bisa nggak kamu perlakukan aku sama seperti ke Shumingzu? Bisa. Bener? Aku kasih tahu kamu. Aku nggak dorong nenek. Kamu percaya? Kakak, semua ini salahku. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Mau pukul atau maki aku juga boleh. Aku bisa berlutut buat kamu.
Kamu juga terluka. Kakak, semua gara-gara aku. Kakak jadi begini sekarang. Harusnya dulu aku nggak balik. Harusnya nggak rebut sama kakak. Bukan salah kamu. Cara ini memang selalu berhasil. Selama nenek nggak sadar, nggak ada yang tahu kebenaran dulu. Dosa besar ini. Sekarang sudah ditanggung Syuci. Tuan besar Nyonya Tua sudah sadar. Apa? Ibu, Nenek. Jangan katakan, kamu kenapa? Ibu pasti sudah lama tidak lihat Mingzu, sangat rindu dia. Mingzu, cepat duduk di samping nenek. jangan katakan, Ibu, bukan begitu. Nenek. Kamu bilang Mingzu bukan begitu, Nenek. Cepat panggil dokter. Dia itu Ki kecil. Kamu tidak kenal? Nenek pasti masih marah padamu. Dulu kamu menyakiti nenek. Bukan aku. Lalu kenapa nenek bereaksi sebesar ini? Tentang nenekmu. Aku percaya Shoki dia nggak sengaja. Cepat panggil dokter. Pasien nggak apa-apa, cuma karena emosi terlalu tertekan, istirahat saja nanti sembuh. jadi bisa bicara nggak? Pasien cedera mental karena jatuh, sementara belum bisa bicara, lihat pemulihan nanti. Baik, terima kasih dokter. Antar dokter. Ayo cek juga dia. Kok bisa luka parah begini lukanya? Bukan putus biasa, tapi seperti diputus paksa orang. Siapa yang melukai kamu begini? Dokter, kaki palsu cucuku sudah rusak. Tolong buatkan yang baru untuk dia. Baik, Bantu Nona istirahat dulu. Masuk. Syuci. Ini kue lotus favoritmu. Aku buat sendiri. Coba rasakan. Terima kasih Tuan Muda. Cuma kue lotus. Aku sudah tak suka lagi. Kalau tak ada urusan, silakan keluar dulu. Aku lelah. Syuki Oshin, masak demi Syuki. Kakak. Kakak masih belum mau memaafkan kita.
Padahal kakak sendiri yang buat. Tak apa. Kakak, kalau kakak tak makan, aku makan. Mingzu, kamu tahu dulu sebenarnya bagaimana nenek jatuh dari tangga? Kak, kamu kenapa tiba-tiba tanya ini? Nggak apa-apa. Aku cuma mikir mungkin yang Suci bilang itu benar. Mungkin nenek memang bukan yang mendorong dia jatuh. Kak, aku sudah tanya ke lembaga rehabilitasi kakak jadi cacat karena Karena apa? dia cari masalah sama preman sekolah, terus berkelahi. Jadi, Makanya dia cacat. Itu murni salah dia sendiri. Malah nyalahin kita yang bikin dia jadi begitu. mungkin kakak pikir kalau kita nggak kirim dia ke tempat rehabilitasi itu nggak bakal terjadi. Salahku semua. Kalau 2 tahun lalu aku nggak rebutan sama dia. Bukan salahmu. Itu kejadian 2 tahun lalu, bukan salahmu. Kalau mau salahkan, salahkan dia yang anak angkat. Nggak terima kamu anak kandung. Kakak lakukan itu. Masih bisa dimaklumi. Lagi pula, dia selalu khawatir aku akan ambil apa yang jadi miliknya. Takut suatu hari diusir dari keluarga Shu. Barang-barangnya, semua milik keluarga Shu. Itu semua milikmu. Kupikir dia cuma cari alasan biar kita semua merasa bersalah padanya. Jadi dia si anak angkat bisa bertahan di keluarga Shu. Aku benar-benar percaya padanya. Makanya aku buat kue lotus. Buat dia makan. Dia nggak layak. Mending kasih ke anjing saja. Awalnya aku mau bantu kakak buat ngajarin mereka yang suka bully dia. Tapi itu salahnya Suci sendiri. Tapi keluarga Shu bukan urusan mereka buat menghukum. Kalianlah yang bikin Shuki cacat. Kalianlah yang bikin Shuki cacat. Bukan salah kami. Dia terlalu ngeyel nggak mau lepasin tas itu. Kalau dia lepas, tangannya nggak bakal patah. Suci terlalu keras kepala. Nggak mau lepas sampai akhir. Makanya kalian patahkan pergelangan tangannya. Kalau mukul anjing, lihat dulu siapa tuannya. Berani nyentuh keluarga Shu? Kalian udah bosan hidup? Tunggu dulu. Kalian ambil barang suci. Apa itu? Cuma ini yang tersisa. Yang lain sudah dijual. Katanya ini barang pesanan. Nggak laku dijual. Cincin. Tapi, ini bukan cincin biasa. Ini aku buat sendiri untukmu. Apa artinya ini, Kak? Artinya aku harap Shuki selalu bahagia. Karena cincin ini, dia rela dipukul sama kalian daripada lepasin cincin itu kan? Siapa tahu. Dia mati-matian jaga tas jelek itu. Katanya di dalamnya ada barang penting. Kenapa nggak mau lepas sama sekali? Waktu dibawa keluar, harus minta mereka pegang bareng-bareng. Kamu masih anggap Suci adikmu nggak? Han Jae-chen, kalau mau ngomong nggak penting, aku nggak ada waktu main. Kamu tahu nggak, Suci mau dijodohkan dengan orang cacat mental. Apa? Kirim Xiaoqi buat nikah sama orang seperti itu bukan hancurin hidup Xiaoqi. Nggak ada cara lain. Perusahaan kita lagi darurat. Kalau nggak nikahin Xiaoqi perjodohan usaha ratusan tahun, kita
bisa hancur seketika. Tapi tetap saja nggak bisa nikahin Xiaoqi sama orang IQ, cuma anak umur 7. Jadi menurutmu ada cara apa? Apa harus Mingzu yang nikah? Kamu tega? Dia anak kandung kita sendiri loh. Dulu Suci sudah karena kita kirim dia ke pusat pembinaan. Dia jadi punya dendam. Kalau sekarang dia tahu kita mau nikahkan dia dengan orang cacat, dia pasti makin nggak mau anggap aku sebagai ibu. Nggak bisa pikirin itu lagi. Dia sudah di keluarga Shu kita dirawat puluhan tahun hidup mewah. Sekarang sudah waktunya dia balas keluarga Shu kita. Oh ya, hal ini jangan sampai ayah tahu. Dulu dia paling suka senyum, tapi sekarang hal kayak gini biar pembantu saja. Kenapa kamu turun tangan sendiri? Aku kan juga pembantu. Kalau kamu nggak mau pernikahan ini, aku bisa bantu kamu. Kamu benar-benar rela nikah sama orang bodoh itu? Ayah, ibu, kenapa harus suruh Syuki nikah sama keluarga baik? Aku nggak setuju. Siapa sih yang nggak tahu anak keluarga baik itu bodoh? Suruh Syuki nikah sama dia sama aja dorong dia masuk ke neraka. Sekarang lagi darurat. Nggak ada cara lain. Mingzu udah punya tunangan. Cuma bisa korbankan Shuqi. Ayah, Syuci udah cacat karena kita. Masih mau memanfaatin dia buat nikah? Kalau bener gitu. Keluarga kita nggak lebih baik dari binatang. Ngomong apa kamu? Kurang ajar. Ayah, kakak, jangan ribut lagi. Bagaimana kalau biar aku saja yang pergi? Lihatlah. Harus banget kamu biarkan adik kandungmu masuk ke masalah besar. Mingzu, bukan maksudku begitu. Aku yakin pasti ada cara lain. Han Jiachen, bilang sesuatu dong. Kamu tega lihat Shuqi masuk ke masalah itu. Kalian kan juga pernah dijodohkan, kan? Om, memang ini kurang adil buat Xiaoqi. Keluarga Han, Jiachen, aku dan ayahmu sudah diskusi. Kita putuskan biar Xiaoqi menikah dengan keluarga Bai. Ini cara paling menguntungkan buat dua keluarga. Kita nggak bisa demi kepentingan sendiri abaikan hidup orang lain. Xiaoqi, sekarang keluarga Shu sedang dalam krisis hidup mati, ayah dan ibu juga benar-benar tak ada cara lagi. Anggap saja orang tua mohon padamu. Siapapun tak mau nikah sama orang bodoh, tak ada yang mau. Aku mau. Aku akan nikah. Apa yang kamu bilang? Aku memang tak ada hubungan dengan keluarga Shu. Cuma karena kebetulan menggantikan Putri Shu selama 18 tahun. Akhirnya harus dibayar. Sekarang aku akan menikah dengan keluarga baik. Anggap saja aku balas kebaikan ini. Mulai sekarang, aku dan keluarga Shu tak ada hutang lagi. Bu, Nenek, Dia bukan anak kandung. Nenek jangan khawatir. Ini pilihan Xiaoqi sendiri. Aku mau menikah. Kenapa? kalau Xiaoqi bilang dia mau, kamu jangan bikin masalah lagi. Aku nggak setuju. Ayah, katakan kenapa. Keluarga bayi itu jelas seperti masuk kandang macan. Dia cuma kurang cerdas saja. Sudah cukup baik. Aku tahu. Aku tahu pasti kamu masih marah sama kami. Tapi jangan demi keluar dari keluarga Shu, kamu hancurkan hidupmu sendiri. Maaf, kakak benar-benar sadar salah. Nanti kakak nggak akan begitu lagi ke kamu, oke? Lihat, aku sudah ambil kembali cincinnya. Lalu, Orang-orang yang ngebully kamu, udah aku ajar semua. Aku tahu semua itu.
kamu karena Sudah lewat semua. iya sudah berlalu. Lupakan yang lalu. Tapi aku benar-benar nggak setuju. Kamu nikah sama si bodoh keluarga bayi itu. Jingshen, Aku nikah atau enggak? Aku mau nikah sama siapa? Kayaknya nggak ada urusan sama kamu, Tuan Muda. Shuchi, kamu boleh pukul atau maki kakak. Asal kamu mau maafin kakak, kakak benar-benar sadar salah. Dia sakit jiwa ya. Kamu masih anggap kami keluarga, iya kan? Kalau enggak, kenapa kamu tetap jaga cincin ini mati-matian? Itu cuma cincin yang nggak penting. Dulu aku terlalu bodoh. Demi hal yang nggak layak. Aku kehilangan banyak. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku. Menikah ke keluarga baik. Setidaknya aku bisa punya hidup normal. Aku juga bisa punya keluarga. Jadi apa yang perlu aku tolak? Oke. Jadi kamu benar-benar nggak mau anggap aku kakakmu? Yingshen, jangan urus dia. Xiaoqi, besok malam temui Tuan Muda keluarga Bai. Ketemu langsung, nggak masalah kan? Oke. Aduh, Bos Bai. Akhirnya Anda datang. Lama nggak ketemu. Semuanya baik kan? Baik-baik saja. Istri Anda juga baik. Ayah, ayah. Jadi ini Tuan Muda Ling, Betul, hahaha. keren banget. Hahaha. Dia yang akan dinikahi Shuchi, anak bodoh itu. Bukannya dia cacat mental? Ayah, ayo sapa Paman Shu. Sejujurnya, anak saya satu-satunya ini dulu pernah kecelakaan. Agak nakal, haha. Ayo, Balikin ke aku. Jahat, aye. jahat. Kakak baikku. Kamu bakal menderita nanti. Gimana bisa Shuki nikah sama orang bodoh kayak gitu? Hidupnya pasti hancur selamanya. Ini putri sulung keluarga Shu. Calon menantu saya, Shuchi. Iya, Xiaoqi. Cepat sapa paman dan bibi baimu. Halo Paman Bai, Bibi Bai. Aku mau makan ikan. aduh, Aku mau ikan. Xiaoyi, kamu nakal lagi. Maaf ya, anak ini lepas dari pengawasan. Langsung bikin masalah. Anaknya bodoh, bukan cuma nakal. Biar aku ambilkan durinya. Nggak mau kamu. Mau kamu yang bersihin. Oke, aku bersihin buat kamu. Tutui nggak enak. Nggak enak. Tutui nggak enak. Nggak enak, nggak enak. Seru, seru, seru. Aduh, anak ini. Suki, cepat bersihkan diri. Shuchi, kamu buru-buru banget mau jadi janda hidup? Kamu jahat, Kak. Paman Bai, Tante Bai, saya keluar sebentar. Baik, baik. Pak Shu, Hahaha. putrimu bagus juga. Hahaha. Ayo, ayo. Minum satu gelas, ayo. Baik-baik.
Pak Han, kamu sudah punya tunangan. Jaga sikapmu. Jangan nikah politik. Itu urusanku. Tapi aku tak mau kamu nikah. Dulu aku tak ngerti. Sekarang aku paham. Kamu masih ngantuk ya? Sadar dong. Aku sadar banget aku Kak Jia-chen, Kak Jia-chen, ternyata kamu di sini. Kami lagi cari kamu kemana-mana. Shuki, orangnya udah kamu temui. Kamu masih mau nikah? Kak, aku mau bicara sama kakak. Kakak kasihan banget. Mau main trik apa lagi? Aku cuma merasa kakak sebentar lagi nikah sama orang bodoh. Tapi masih harus lihat aku dan kakak. Orang yang dulu nggak bisa dicintai, hidup bareng selamanya. Aku seneng banget. Sampai mau nangis. Semoga bahagia mereka dan keluarga Shu itu milikmu. Jaga baik-baik. Xiao Qi. Kamu udah bisa ngomong ya? Han Jia-chen, aku peringatkan kamu. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kakak, kalian lagi ngobrol apa? Nggak ada apa-apa. Kakak bilang keluarga baik kaya banget. Nikah ke sana, pasti hidupnya lebih enak dari di keluarga kita. Dia benar-benar bilang begitu. Jadi, dari awal dia cuma kejar uang. Aku benar-benar meremehkannya. Kak, jangan marah dulu. Orang pasti ingin hidup lebih baik. Air pun mengalir ke tempat rendah. Apa yang dilakukan kakak, itu wajar kok. Sudahlah, dia sendiri yang nggak tahu diri. Jangan sampai nanti nangis balik lagi meminta tolong ke kita. Mingzu. Suci. Benar dia pernah ngomong gitu? Tentu saja. Dia sudah menderita 2 tahun. Dia juga ingin hidup enak. Bukan begitu? Tapi itu... Benarkah itu hidup enak? Tentu saja tidak. Aku juga tidak akan biarkan dia hidup enak. Inilah menantu yang keluarga baik akan nikahi. Kelihatannya kurang cocok. Tak ada gaya anak orang kaya. Apalagi yang mau dikritik, tuan muda keluarga bayi juga cuma seorang bodoh dengan kecerdasan anak 7 tahun. Baik. Bolehkah tanya pada pengantin wanita, apapun yang terjadi, apakah kamu akan tetap setia pada pengantin pria dan selalu mencintainya? Tak bisa menikah. Ayah, ibu, kalian sudah tahu. Hal sebesar ini kok masih disembunyiin dariku? Bagaimanapun juga Xiaoqi, dia juga kayak setengah anakmu. Kamu tega dorong dia ke jurang api. Tuan Shu masuk ke keluarga baik kami. Itu artinya masuk ke jurang api? Jangan tersinggung, keponakan. Siapapun yang dinikahi Tuan Bai, itu keberuntungannya. Tapi keberuntungan itu cucu perempuan kami, Shuki, dia nggak sanggup nerima. Ayah, Kakek, ternyata Pak Shu
hal sebesar ini disembunyiin dari keluarga baik kami. Rasanya agak keterlaluan ya. Ayah, ibu mertua, kami tidak sengaja menyembunyikannya. Kami kira kalian sudah tahu. Kamu Sudah. Dengar dulu apa kata Tuan Shu. Tangan Xiaoqi 2 tahun lalu dikirim anakku ke lembaga pembinaan dan dipatahkan di sana. Benar-benar dipatahkan. apa? Dulu dia tertukar di keluarga Shu. Ayah ibu kandungnya di mana? Masih hidup atau tidak tak tahu. Dia sendirian. Tak punya siapa-siapa. Sekarang cacat pula. Kalau seumur hidupnya ayah ibu angkatnya menikahkannya dengan orang yang tidak waras. Coba pikir, bagaimana dia bisa terus hidup? Seseorang yang awalnya butuh dijaga, bagaimana bisa jaga orang lain? Anak ini benar-benar malang. Saya cuma berharap dia bisa menikah dengan yang benar-benar jaga dia. Yang sayang sama dia, bisa bahagia bersama, jalani hidup yang diinginkan. Bukan jadi alat perjodohan. Terikat seumur hidup. Saya malah nggak tahu keluarga Shu ternyata punya cerita yang nggak diketahui orang. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, takutnya batal nikah. Nggak bisa, ayah. Apa ayah tahu keluarga kita sekarang di ujung tanduk? Hampir runtuh. Apa ayah rela demi anak angkat ini mau hancurkan warisan leluhur keluarga Shu yang ditinggalkan? Diam kamu. Meski keluarga Shu bangkrut, jangan paksa Qi menikah. Ini semua hutang kalian padanya. Keluarga Shu berhutang padanya. Selama ini Shuci di rumah kita. Semua kebutuhannya terbaik. Kamu Sudah nikmati kemewahan. Masih kurang apa? Ayah, orang tua kandungnya sendiri belum tentu bisa beri hidup sebaik ini. Kata-katanya agak kasar ya. Dengar-dengar dulu keluarga Shu paling sayang sama nona besar kan. Sekarang kenapa? Bukankah dulu tertukar, anak kandung sudah kembali. Siapa lagi peduli anak angkat? Tapi belasan tahun bersama itu juga nyata. Direktur Shu bicara terlalu kasar juga. Kakek, aku mau menikah. Xiaoqi apa? Kakek, aku mau nikah sama dia. Kenapa? Menurutku dia baik kok. Gadis kecil, kamu sudah pikirkan baik-baik? Kamu nggak masalah anakku kurang cerdas? Kalian juga nggak meremehkan aku karena fisikku cacat kan? Tapi anakku nggak bisa urus diri. Kalau kamu menikah, siang malam harus rawat dia. Hampir sama kayak jadi pengasuh. Kamu tetap mau? Aku mau. Oke. Kamu calon menantu adalah pilihan idealku. Seseorang, kemari. Ini surat perjanjian alih saham by group. Aku akan pindahkan saham ke nama anakku. Karena anakku masih punya kekurangan mental. Jadi tunangannya yang sah. Shuci yang pegang penuh kuasa. Bukankah ini sama saja memberikan seluruh grup baik kepada Shuci? Sepertinya keluarga Shu nanti kalau mau kerja sama dengan baik, harus tebal muka memohon pada anak angkat yang tak mereka hargai itu. Paman Bai, aku... Kalau Anda tak tanda tangan, bagaimana pernikahan ini bisa lanjut? Jangan takut, ada kesulitan, paman akan bantu. Ya. Kak, aku sudah bilang. Kakak tidak akan biarkan dirinya rugi. Shuki, ini yang kamu mau kan? Pernikahan dimulai.
Sepertinya Syauqi tak perlu khawatir lagi. Aduh, Kenapa semua harus jadi miliknya? Aku nggak akan biarkan kau berhasil. Jangan harap hidupmu lebih baik dariku. Wah, sepertinya peran ibu ini kamu jalani dengan senang hati, mau bawa anakmu yang bodoh? Periksa otaknya ya. Shu Mingju, jangan ngomong keterlaluan. Apa aku salah ngomong? Satu cacat, satu bodoh. Jujur aja, kalian berdua memang cocok juga. Hahaha, Jelek. bodoh. Kalian, Kira ini masih di rumah Shu, berani sentuh Bai Shao. langsung pergi. Nggak mau ngobrol dulu? Kakek masuk rumah sakit gara-gara kamu. Kamu tahu nggak? Bawa tuan muda pergi dulu. Iya, Jelek. Kakek masuk rumah sakit. Iya, bener kan? Kamu sih di atas panggung kelihatan keren. Tapi kakek langsung sakit begitu pulang. Sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Dia di ruang rawat yang mana? Kamu kan sudah menikah keluar. Kakek di mana? Sama orang luar kayak kamu, ada hubungannya apa? Orangnya di mana? Kenapa mau mukul aku? Mingzu, Kakak, aku cuma mau kamu lihat kakek sebentar. Kamu nggak anggap kami nggak apa-apa. Tapi kakek selalu anggap kamu seperti cucu kandung. Syuki, apa yang Mingzu bilang salah? Kenapa kamu pukul dia? Aku nggak pukul. Dia jatuh sendiri. Kamu tahu nggak? Karena kamu ayah kena hukuman dari kakek. Sampai sekarang masih nggak bisa bangun. Penyakit lama mama kambuh lagi. Kakek hampir dapat surat peringatan kritis. Karena kamu keluarga Shu jadi kacau. Kamu senang? Iya juga sih. Sekarang kamu bagian dari keluarga bayi. Gimana pendapatku nggak penting. Aku cuma mau tahu gimana keadaan kakek. Kamu masih peduli soal itu? Kalau bener peduli, kenapa nggak datang bareng Mingzu? Kenapa nggak ikut? Aku sudah tanya. Dia sendiri nggak mau bilang ke aku. Kak, aku nggak begitu. Aku percaya kamu. Kakak, kamu lihatlah kakek. Meski kamu nggak akui aku sebagai adikmu, setidaknya akui kakek. Dia sangat baik padamu. Syuki, Mingzu nggak salah apa-apa. Kalau kamu mau marah, marahin aku aja. Aku nggak punya waktu marah-marah sama kalian. Kalian nggak mau kasih tahu aku akan cari tahu sendiri. Kakak, kamu ngapain? Mingzu, ayo pergi. Jiaceng kakak, cepat bujuk kakak. Aku bantu kakak ambil dokumen. Ini kayaknya tim medis keluarga Bail. Laporan eksperimen buat sembuhin anak idiot itu. Laporan riset, Kak. Ini pasti penting kan? Jangan
Kalau saat ini aku dorong dia jatuh, mungkin nggak ada yang curiga aku kan? Lagian dia naik sendiri buat ambil dokumen. Sendiri naik ke atas. Kenapa? Kenapa semua milikmu? Kenapa kamu selalu beruntung, Shuchi? Kamu memang pantas mati. Bukannya kamu bodoh. Kamu nggak bodoh. Kamu nggak bodoh. Kalau kamu berani ngomong, aku jamin keluarga Shu tak akan bisa hidup di Yuncheng. Tapi demi Xiaoqi, aku maafkan nyawamu. Tapi kalau kamu sentuh dia lagi, aku pastikan satu tanganmu akan jadi makanan anjing. Kenapa? Padahal aku sudah menjerumuskannya ke neraka. Kenapa situasinya masih bisa berbalik? Kenapa semua yang aku perjuangkan didapatnya begitu mudah? Dia tanpa usaha apa-apa. Kenapa hidup tak adil? Jadi kamu pura-pura bodoh? Benar. Keluarga Bai sangat besar, persaingan sengit. Kalau tak sembunyikan kelebihan, keluarga Bai pasti sudah hancur. Sekarang gimana orang luar pikir anak tunggal Bai nomor 4 itu bodoh. Nggak ada pewaris, makanya mereka lengah. Kalau gitu, kenapa kalian tetap setuju menikah dengan keluarga Shu? Karena kamu baik. Hah? Aku nggak paham maksudmu. Sebelumnya, kamu nggak tahu kecerdasanku yang sebenarnya. Tapi kamu nggak pernah hina aku. Malah selalu baik dan lembut, sabar dan perhatian. Itu kurang baik? Kalian apa nggak hina aku? Karena aku cacat? Kalian apa nggak hina aku? Penyandang disabilitas ya? Kamu baik banget. Kenapa harus menolakmu? Disabilitas, terus kenapa? Ada orang hati dan matanya buta. Itu baru benar-benar menyedihkan. Kenapa? Malu ya? Jangan lupa, kita sudah menikah. Xiaoqi, nanti aku akan sayang kamu baik-baik. Akan manjain kamu, bikin kamu selalu bahagia, hidup sesuai keinginanmu. Tuan, ini area buta CCTV. Nggak ada rekaman apa-apa. Rekaman apa? Adik perempuan baikmu itu mau dorong kamu jatuh. Kalau kita nggak cepat tahu, kamu sudah dibunuh sama dia. Bukankah kalian kakak adik kandung? Kenapa dia ingin mencelakai kamu? Dulu kami tertukar saat masih bayi. Dia sebenarnya putri asli keluarga Shu. Aku menggantikan identitasnya. Sudah belasan tahun berlalu. Dia benci aku itu wajar. Ini bukan salahmu. Kalau mau salahkan, salahkan paman dan tante Shu. Bisa-bisanya menukar anak sendiri. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa dia mau sakiti nenek? Apa? Nenek Shu lumpuh juga gara-gara dia? Cek kebenarannya. Baik. Aduh, cepat bicara, ada apa? Kalau ketahuan, habis sudah. Si bungkuk dari desa kita, kamu masih kontak sama dia. Maksudmu yang itu? Karena bisnis kecil di penjara 7 tahun si bungkuk itu. Iya, dia itu. Aduh, kok tiba-tiba bahas dia? Dia masih lakuin hal-hal itu? Aku mau dia jual suci. Mending dijual ke tempat terpencil, desa miskin pelosok. Dijual ke orang jahat, yang suka KDRT, miskin banget. Kalau bisa yang pincang. Pas banget sama dia.
Bukankah dia sudah menikah dengan si bodoh dari keluarga baik? Kenapa kamu masih memperhatikannya? Tujuan utama kita adalah ganti identitasnya dan dapatkan harta keluarga Shu. Meski hanya sekecil kuku, sudah cukup buat kita seumur hidup. Tidak. Aku harus dia mati. Kenapa dia lahir serba mewah? Nikmati semua kemewahan, sedangkan aku harus pakai cara kotor. Dengan niat busuk buat dapetin semua ini. Itu memang nasib orang. Kita nggak bisa bandingin. Aku bakal lawan takdir. Aduh, gimana caranya ubah nasib? Bukannya aku sudah ubah? Sudah usir dia dari keluarga Shu. Hah? Jadi, bukankah itu cukup? Kamu sudah ambil semua yang dia punya. Mingzu, jangan terlalu kejam. Nanti kena karmanya. Kamu beneran ibuku? Kalau bukan karena aku, kamu dan ayah masih di sana di rumah Reyot di gunung. Oke. Jadi, kamu mau ibu gimana? Kamu bilang aja. Panggil Li Zhouzi ke sini. Iya. Kakak, kenapa kamu di sini? Bibi Sun siang bolong begini. Ngapain kalian kunci pintu? Hah? Aku suruh Bibi Sun bantu ambil barang. Pintunya kayaknya ketutup angin. Kakak, kapan kamu datang? Baru aja kamu buka pintu. Kenapa? Ada apa? Oh iya, nenek udah bisa ngomong. Apa? Si lucu itu kok tiba-tiba bisa ngomong? Jangan-jangan dia bakal bilang aku dorong dia. Mingzu, kok kamu kelihatan nggak seneng? Hah? Aku cuma terlalu senang. Jadi belum sempat bereaksi. Ayo kita lihat nenek. Halo, Ada masalah sama kakek Mingzu bakal ketahuan. pasiennya pulih dengan baik, tapi kapan bisa bicara normal? Tergantung dia sendiri. Nenek, gimana? Nenek, apa nenek mau Mingzu duduk di samping nenek? Ayo, Nenek, Bu, ini cucu kandung ibu? iya. Tenang aja semua. Beberapa pasien kadang mengalami kebingungan ingatan. Nanti setelah beberapa waktu kondisi ini akan membaik. orang tua lucu ini nggak boleh dibiarkan. Kenapa nggak sekalian saja beraksi? Singkirin nona besar. Oke, Nenek, cucumu datang menemuimu. Nenek tua, aku akan mengirimu ke akhirat sekarang.
Ah, Kenapa aku di sini? Kak, nenek sudah bisa bicara. Nenek! Kamu siapa? dia orangnya. Aku lihat sendiri. Dia yang mencekik nenek. Dasar kamu nggak punya hati. Shuki, kenapa kamu lakukan itu? Kamu diduga percobaan pembunuhan. Sekarang kamu ditahan. Tunggu pemeriksaan. Pembunuhan. Nyonya Shu sedang di ruang UGD. Kalau tak selamat, kami akan menuntutmu atas pembunuhan. Nenek apa? Nenek, Kamu pergi begitu tragis. Ibu, bagus sekali. Akhirnya si nenek tua ini mati juga. Tak ada lagi yang ganggu aku. Xiaoqi kita memang hebat. Cucu kandungku sendiri. Apa kelakuannya? Aku sendiri tahu. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Nenek. Ibu, Kenapa kalian menangis? Pasien belum mati. apa? Baru saja aku dorong keluar. Kalian sudah mulai menangis. Aku mau jelasin, tapi tak bisa. Syukurlah untung sembunyi dari ayah tua. Kalau tidak, sedih dan senang orang tua itu tak sanggup. Hahaha. Mingzu, kamu kenapa? Ada yang sakit? Ah, enggak. Enggak apa-apa. Aku cuma terlalu senang. Semua meski nenek Shu sudah diselamatkan. Tapi tersangka Shuki tetap terbukti berusaha membunuh. Kami akan menuntutnya sesuai hukum. Pak polisi, tolong bawa orang ini masuk tahanan. Hukum dia lebih lama. Dia tegak sama nenek yang paling dia sayang, masih mau bunuh juga. Orang kayak gini apa aja bisa dia lakukan. Kami akan sesuai hasil penyelidikan. Kalau mereka tahu aku yang bikin nenek celaka, semua ini cuma tipu daya. Mereka pasti akan membunuhku. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Hanya kalau dia mati, baru bisa. Kenapa kamu datang? Aku datang jemput kamu pulang? Jemput aku pulang? Mereka bilang aku percobaan pembunuhan. Mau tuntut aku di pengadilan. Mana mungkin aku sakiti nenekku? Nenek itu yang membesarkanku dengan tangannya sendiri. Sudah cukup, nenek belum mati. Serius? Nenek benar belum mati? Iya, betul. Syukurlah. Nenek belum mati. Kakek minta Paman Su cabut tuntutan padamu. Jadi sekarang kamu bisa pergi dari sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan persis apa yang terjadi hari itu. Semuanya dengan detail. Ceritakan lagi ke aku. Kamu jahat. Masih berani ke sini? Kenapa dia datang? Kakek, nenek. Pergi. Berhenti. Ayah, dia sudah sakiti ibu 2 kali. Kalau bukan demi Anda, aku pasti tak cabut laporan. Aku pasti buat orang jahat ini masuk penjara. Mana mungkin Xiaoqi sakiti neneknya? Lalu semua ini bagaimana dijelaskan? Bukti rekaman sudah ada di sana. Ini Ngapain lagi ke sini? Mau sakiti nenek lagi? Kapan kamu bisa sadar? Jauhi nenek.
Kamu begini, sebenarnya mau pamer ke siapa? Jangan kira kasus dicabut, semua jadi beres. Hari ini kalau bukan kakek menahan, pasti ku bikin kamu mampus. Dengar ya, seseorang bawa orang jahat ini keluar. Keluarga Shu tak terima. Orang berhati busuk begini. Lepaskan aku. Kalau aku tak bawa nenek pergi hari ini, aku tak akan pergi. Mau apa kamu? Apa salah nenek padamu? Apa nenek pernah salah padamu? Kamu berkali-kali ingin bunuh nenek. Iya. Kenapa memangnya? Aku juga mau tahu sebenarnya kenapa. Kamu dendam sama nenek. Kamu pilih kasih ke Mingzu ya? Orang yang benar-benar dendam sama nenek sekarang ada di belakangmu. Ngaco kamu, dia nenek kandungku. Kenapa aku harus dendam sama dia? Kamu sendiri yang tahu alasannya. Apa nenek tahu rahasia kamu? Makanya kamu sering jahat ke dia. Baru saja nenek bisa bicara, langsung terjadi insiden. Kebetulan banget ya. Aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa sih? Kamu kirim pesan ke aku, bilang nenek bisa bicara lagi. Kamu juga bagian dari rencana ini kan? Cukup. Mingzu kirim pesan ke kamu buat kasih tahu. Dia niatnya baik. Iya benar. Kakak, kamu salah paham sama aku. Berhenti pura-pura. Dulu kamu sering sekali menjebak aku. Aku tetap menggantikanmu sebagai anak perempuan keluarga Shu. Makanya aku selalu sabar dan memaafkanmu. Tak disangka kali ini kamu berani sakiti nenek. Ah, Kamu gila, itu nenek kandungmu. ah. Kak, tolong aku. Ayah, ibu. Berhenti. Aduh. Mingzu, Xiaoqi. Berhenti, cepat. Xiaoqi, lepaskan cepat. Berhenti semua. Mama, kamu. Maaf, Xiaoqi. Aku tak punya pilihan. Cepat bawa Xiaoqi ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Kakak, Kalau kamu nggak menyerang Mingzu, Mama nggak bakal kayak gini sama kamu. Iya, Xiaoqi. Mama cuma panik. Baru saja. Panik. Kalian ramai-ramai keroyok klien saya. Sesuai aturan, bisa tuntut kalian karena pengeroyokan. Nyonya muda, aku bilang kamu nggak boleh masuk sendirian. Kalian ini keterlaluan, sama orang asing aja nggak boleh main pukul gini. Apalagi dia anak kalian sendiri. Anak perempuan tidak setia, tidak berbakti. Tak tahu balas budi. Tak pantas jadi anakku. Kamu Hari ini aku datang untuk jemput nenek pulang. Kamu gila? Sebenarnya mau apa? Selama nenek di keluarga Shu, aku khawatir. Sekarang kamu masih belum bersihkan tuduhan sakiti nenek. Kalau kita biarkan kamu bawa nenek pulang, itu baru benar-benar bahaya. Baru saja sakiti ibuku. Sekarang lukai anakku. Karena sudah 20 tahun. Hubungan ayah anak. Aku tak mempermasalahkan. Tapi aku tak akan biarkan kamu gila di keluarga Shu. Orang. Antar tamu keluar. Kalian mau apa? Suci, kamu sudah naik derajat semena-mena. Suka bertindak seenaknya. Sekarang datang ke keluarga Shu. Aku tak peduli apa pendapatmu. Hari ini aku pasti bawa nenek pergi. Kalau tidak, kalian pasti menyesal. tidak boleh. Jangan biarkan dia bawa nenek. Aku sudah gagal sekali. Harus cari cara. Singkirkan mereka berdua. Kalau tidak, semuanya sia-sia. Kamu sudah menikah dengan keluarga baik, meski masih anakku, tapi tetap bukan bagian keluarga. Urusan keluarga Shu tak bisa kamu ikut campur. Tuan Shu, lebih baik tanya pendapat Nyonya tua dulu. Nenek, ayo pulang sama aku, boleh? Nenek bahkan nggak bisa bicara. Gimana dia bisa jawab kamu? Nenek bilang dia mau
Nggak bisa, Pak. Tenang aja, sebagai anaknya, aku sendiri nggak tenang. Syuci, ingat ini, dia ibu kandungku, tapi bukan nenekmu. Hari ini aku pasti bawa nenek pergi. Kamu sebagai tersangka tak punya hak melawan keinginan keluarga inti untuk bawa korban. Meski Pak Syu tak tuntut tanggung jawab pidanamu, kami tetap bisa sesuai keinginan keluarga inti. Keluarkan perlindungan, batasi kamu terhadap korban. Pergi sana. Nenek, tunggu aku. Kakek, tunggu aku. Pak Syu, menurut laporan keuangan perusahaan Grup Bay menyerahkan proyek yang dikelola Grup Syu mengalami kerugian besar. Keputusan Dewan Direksi akan menarik investasi dan kerjasama. Mana bisa begitu? Keluarga Bay tidak boleh ingkar janji. Dulu sudah sepakat asal menikah Grup Bay akan kasih 5% kontrak untuk keluarga Syu. Bukankah kami sudah serahkan ke kamu? Hanya saja tak menyangka kamu tak pandai bisnis. Kerugian besar di laporan. Memang sangat parah. Jadi kami harus menarik Nona Syu Mingzhu. Orang berbuat, langit melihat. Kebenaran akan terungkap ke dunia. Masih ada lagi Tuan Muda kami bilang, urusan antara kamu dan Nyonya Muda akan dia selesaikan perlahan. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan biarkan hari itu terjadi. Syuci, kamu dan orang tua ini, kalian satu persatu harus mati. Nenek, Apa yang terjadi pada Nyonya Muda? Mau kemana, Nek? Tuan Muda di mana? Tuan Muda ke Linceng baru pulang malam nanti. Di rumah cuma Nyonya Muda, aku dan beberapa pelayan. Sudah tidak sempat, segera lapor polisi. Ada penculikan. Lalu cari orang buat kabari Tuan Muda. Aku ke bukit belakang. Nyonya Muda, Anda tidak boleh pergi. Terlalu bahaya sendiri. Dia benar-benar bisa bunuh nenek. Tak boleh terlambat sedikit pun. Nenek. Nenek, kamu di mana? Nenek. Apa yang kamu lakukan pada nenek? Syuci, kenapa kamu sebodoh ini? 2 tahun lalu kamu kalah dariku, lalu dikirim ke sekolah disiplin, dan kehilangan 1 tangan. 2 tahun kemudian kamu tetap kalah. Sekarang nyawamu juga hilang. Di mana sebenarnya nenek? Nenek, tentu saja dia ada di rumah Syu. Apa maksud foto itu? Kamu nggak tahu kalau sekarang ada edit foto? Awalnya aku belum yakin bisa jebak kamu ke sini, tapi nggak nyangka kamu sebodoh ini. Kenapa? Itu nenek kandungmu. Pokoknya, kamu bakal segera hilang dari semua orang. Aku kasih tahu aja, aku bukan Putri Syu. Apa? Hari ini meski harus bongkar gunung, aku harus temukan Nyonya Muda. Siapapun, tangkap semuanya. Siap. Ayo. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bukan putri asli keluarga Syu. Lalu bagaimana dengan tes DNA dulu itu? Apa maksudnya? Memasukkan tes DNA itu mudah. Suster itu juga kamu yang cari? Benar. Kamu memang putri asli keluarga Syu. Harusnya keluarga ini saling menyayangi, tapi malah saling menyakiti, saling membunuh. Rasanya pasti nggak enak kan? Coba pikirkan, kalau orang tuamu tahu kalau selama ini anak cacat yang mereka benci ternyata anak kandung mereka. Nanti apa kamu bakal takut sampai mau mati? Ibumu sekarang juga makin lemah. Siapa tahu nanti langsung mati. Hahaha. Tapi lihat kalian sekeluarga, dipermainkan sama aku lumayan senang. Kamu orang baik.
Sebagai anak orang kaya, jangan kasar gitu. Awalnya aku mau, setelah kirim kamu pergi, sementara biarin kamu. Tapi siapa sangka hidupmu malah mujur nikah sama orang idiot. Ternyata cuma pura-pura, malah kuasai perusahaan baik. Kenapa hidupmu seberuntung itu? Kenapa kamu punya semua ini? Masuk. Bagus juga. Bisa dijual mahal. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja. Mau kirim kamu ke tempat bagus. Hahaha. Jangan takut, aku cari keluarga baik buatmu. Tapi sebelum itu, biar aku nikmati dulu. Jangan dekati aku. Lepaskan aku. Kamu mau apa? Jangan dekat. Lepaskan aku. Jangan dekati aku. Jangan dekat. Ah. Nyonya muda, Xiaoqi, dengar enggak Tuan dengar apa? suara Xiaoqi? Nggak ada, Tuan. Apa kamu salah dengar? Aku nggak salah dengar, itu suara Xiaoqi. Tuan ketemu di selatan gunung. Ayo, Cepat. Mingzu, hujan besar mau turun, ayo turun gunung. Nanti jalannya susah dilewati. Serahkan dia ke kalian. Harus ikuti perintahku. Kalau tidak, kalian akan dapat masalah. Nanan, Bukankah aku bilang jangan panggil aku begitu? baik-baik. Cuma soal uang. Lepaskan aku. sayang kecil. Sudah aman. Malam ini jam 19.18, topan besar akan tiba di Haicheng. Mungkin akan ada hujan deras, banjir, longsor lumpur, dan bencana alam lain. Warga, segera lakukan perlindungan. Jangan melaut, jauhi pegunungan. Bagaimana ini? Ayah dan Xiaoqi masih di gunung. Jangan panik, cepat. Tambah orang. Harus selamatkan Tuan dan Nyonya Muda dengan aman. Siap. Jangan khawatir. Apa? Lebih keras. Longsor. Gawat. Tuan muda, di sini akan banjir. Mungkin juga ada longsor. Hujan makin deras. Kita bakal mati di sini. Tuan muda, bagaimana kalau kita balik ke kabin, tunggu tim penyelamat? Terlalu lama di gunung, tubuh bisa kehilangan panas. Tahan sebentar lagi. Ayo. Gawat, Tuan. Tuan dan Nyonya Muda hilang. Kok bisa begini? Hujan deras nggak bisa lacak sinyal hilang. Apa? Apa Shuchi dan Bai Ye hilang di belakang gunung? Orang keluarga Bai bilang begitu. Ayah, kita harus cepat kirim orang bantu cari. Belakang gunung luas. Cari gimana? Tetap harus cari. Ayahmu masih di gunung? Sepertinya Ku dengar di berita bisa terjadi longsor dan banjir lumpur. Kalau ayah kenapa-kenapa, gimana dong? dia memang orang gunung. Situasi begini biasa buat dia. Kok kamu santai banget? Itu kan ayahmu. Cepat bilang ke Tuan. Lokasi pastinya. Suruh mereka selamatkan orang. Aku sudah bilang takkan apa-apa. Semua ini hampir berhasil. Jangan ganggu rencanaku. Dasar kamu. Itu Xiaoqi. Cepat selamatkan dia. Ayah. Belakang gunung luas sekali. Gimana cari? Apalagi sekarang suruh naik gunung, sama aja kirim orang mati. Apa bedanya? Ibu, Xiaoqi, Kalau mau bicara, pelan-pelan aja. Jangan panik. Xiaoqi, dia anakmu. Apa? Bu, apa maksudmu? Xiaoqi, dia anakmu.
Ada yang mati di belakang gunung. Siapa? Satu orang, seorang kakek. Xiaoqi mana? Sudah ketemu, dibawa ke res kota. Gimana kondisinya? Dia baik-baik saja. Nona besar dan Tuan Muda Bai juga aman. Kakek yang meninggal itu Lengkap tangan kakinya? Dia pincang atau? Katanya sih pincang. Terus yang lain gimana? Bu Sun, maksud Anda apa? Tuan muda itu suami saya. Tolong kirim orang bantu dia. Suamimu? Cepat. Ayo suruh mereka. Tolong selamatkan ayahmu cepat. Lepas. Apa maksudnya? Ayahmu? Dia anak Sun Fang. Bukan. Mereka kerjasama bohongi kita. Dulu aku yang temukan rahasia ini. Lalu Su Mingzu dorong aku dari tangga. Menyebabkan lumpuh. Aku tidak. Ayah, ibu, kakak. Percayalah padaku. Tuan, aku mohon tolong selamatkan suamiku. Dulu aku hilang akal. Jadi aku biarkan Mingzu memalsukan tes DNA masuk ke keluarga Shu. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi begini. Tidak. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Dia itu penipu. Dia mau menipu kalian. Siapa penipu sebenarnya akan segera jelas. Ini Istriku. Yang penting kau baik-baik saja. Xu Mingzu, kamu mau ngaku sendiri atau aku yang bongkar wajah aslimu yang munafik? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan kamu itu idiot? itu anakku sengaja buat hilangin niat orang luar ke keluarga Bai. Dia pura-pura di depan mereka. Tapi sekarang kamu gadis kejam mau bikin anakku dan menantuku mati. Hari ini kita hitung baik-baik urusan ini. Mingzu, gimana kamu jelaskan? Benar nggak kata mereka? Ayah, nggak benar. Percaya aku. Mereka fitnah aku. Mereka bohongin kamu. Masa nenekmu juga fitnah kamu? Aku. Paman Xu Mingzu pakai foto palsu ini buat goda Xiaoqi naik ke gunung. Bahkan atur dua orang ini mau hancurkan nama baik Xiaoqi keji tanpa belas kasihan. Itu wajah asli kamu, Xu Mingzu. Bukan begitu. Bicara. Memang benar Xu Mingzu kasih saya uang suruh saya bawa Suci jual ke desa. Dan ini Xu Mingzu bukan anak kandung kalian Xiaoqi yang asli. Keluarga Shu yang baik-baik. Ternyata dibodohi orang luar, dibuat pusing. Akibatnya saya dan anak kandung saya. Jadi bermusuhan. Kamu brengsek. Keluarga Shu yang baik-baik. Ternyata dibodohi orang luar. Dibuat pusing. Sampai saya dan anak kandung saya. Jadi bermusuhan. Dasar bajingan. Ayah, lepaskan aku. Ayah. Ayah, percaya aku. Ibu percaya. Kakak. Tangan Xiaoqi jadi begini karena kamu orang. Bawa dia ke sekolah disiplin, suruh mereka jaga dia baik-baik.
semua penderitaan yang dialami Xiaoqi, biar dia rasakan juga. Jangan, jangan. Lepaskan aku, lepaskan. Tuan muda, kumohon lepaskan Mingzu. Kalian bertiga serahkan saja ke polisi. Biar polisi selidiki baik-baik apa saja yang sudah kalian lakukan. Istriku. Mana Xiaoqi? Cepat bawa aku ke Xiaoqi. Xiaoqi, ini salah Mama. Mama minta maaf padamu. Ini semua salahku. Nak, kamu bisa maafkan kami? Xiaoqi, ayah yang salah. Dulu ayah. Tak seharusnya mudah percaya. Kata suster yang membantu melahirkan itu juga tak seharusnya percaya laporan tes DNA itu. Makanya semua jadi kacau. Xiaoqi, kita seharusnya tak percaya kata-kata Mingzu. Semua masalah salah kami. Kami tak minta maafmu. Hanya ingin jadi keluarga lagi. Perlahan menebus kesalahan. Ibu, ayo kita pergi. Oke, Xiaoqi. Ayo kita pergi. Ibu benar-benar sadar salah. Mau ibu berlutut juga tak masalah. Xiaoqi. Adik, kamu benar-benar tak mau kami? Xiaoqi. Xiaoqi, kalau ini benar mau kamu, kami pasti dukung. Tapi kamu harus ingat, harus bahagia.